aksi protes ya, penyampaian aksi protes oleh sekelompok warga yang menamakan dirinya aliansi warga Pondok Aren atau Parigi gitu ya. Ya pada dasarnya ya saya rasa sah-sah aja ya orang mengemukakan pendapat ya. Ada yang protes gitu, tapi intinya adalah kita kan nggak mungkin ngebangun sesuatu itu nggak ada izin. Jadi pembangunan ini udah dilakukan sesuai dengan izin. Terus bahwasanya di depan situ ada jalanan yang ternyata bekas pom bensin zaman ini kan dulu pom bensin nih. Dulu bekas pom bensin, ada area depan itu di beton yang katanya sudah dapat persetujuan izin dari dinas pengairan katanya. Ya, dari dinas pengairan udah ada izin dulu, yaitu dari kalau kita lihat di Google Street View itu dari tahun 2015 juga udah ada gitu ya. Jadi bukan saya yang bangun. Jadi kalau misalnya ada yang bilang saya membangun bangunan di atas kali ya keliru gitu ya. Tapi bahwasanya jalanan itu sudah ada dan itu menjadi bagian dari kita saat ini, iya gitu. Nah, saya rasa sih simpel aja ya. Kita prinsipnya ngikutin aturan lah gitu. Nah nanti dari dinas PU kemarin udah datang ke sini, mereka akan ngecek semuanya. Kalau memang nanti ternyata mau dikembalikan fungsinya sebagai kali terbuka ya silahkan dibuka gitu ya. Yang pasti bukan saya yang bangun, ini yang harus dilurusin sih. Jadi bukan saya yang bikin jalanan di depan, itu bukan saya gitu. Jadi kalau misalnya mau dibuka jadi kali bolong lagi ya silahkan aja gitu. Tapi misalnya mau dijadikan taman, misalnya ada keberatan itu dipakai sama kita gitu ya, dijadiin taman aja ya monggo gitu. Misal pun mau dijadiin ya apapun lah ikut aja sama aturan pemerintah sih. Kalau saya nggak mau pusing. Nah yang dari tali ke sana itu yang di atas kali itu. Oh, itu tidak boleh dipakai. Ya kan itu harus menurut mereka itu mereka menuduh saya yang menutup. Padahal mereka tahu kok dari dulu udah ada kok, kemana aja. Kenapa dulu kagak ngomel gitu kan? Kenapa dulu nggak protes gitu? Kenapa sekarang baru ngomong? Ya tapi nggak apa-apa gitu. Itu kan sah-sah aja gitu ya. Toh yang disuarakan nggak salah kok. Kalau emang itu fasum dan ya makanya balik lagi. Saya kan nggak tahu nih ada agreement apa antara si pom bensin yang lama dengan pemerintah kota di sini. Karena kata si yang jual itu dulu mereka udah ada persetujuan, dibangun dengan persetujuan gitu, termasuk bangun turap sampai ke kali, makanya jadi bagus kan, jadi bersih gitu. Dokter, perawat, OB, apa lagi? Kalau ya OB itu kan cleaning service. Ya, pokoknya semua yang sesuai dengan job desknya masing-masing dan pendidikannya masing-masing silakan aja. Kita nggak tertutup, malah kita senang kalau dapat orang sekitar sini. Jadi kan saya nggak pusing nunggu mereka nggak datang, ya kan. Kalau misalnya karyawan saya jauh gitu tinggalnya, kalau karyawan saya tinggalnya jauh gitu kan jadi kalau perlu sesuatu kan jadi lama juga, terus resiko dari perjalanan. Jadi makin dekat kita makin happy gitu. Nah saat ini karyawan saya udah ada kok, dokter saya orang sini, perawat kita beberapa orang sekitar sini. Nah cuma mungkin mereka nggak kenal aja. Jadi kalau nggak kenal terus dianggap bukan warga sama mereka, nggak bisa begitu dong. Gitu, haknya kan sama gitu. Ya prinsipnya gini, kalau saya yang mau dari Papua pun ngelamar saya akan terima kalau memang sesuai dengan kompetensinya. Gitu. Kalau dokter ya silakan melamar sebagai dokter, admin dengan latar belakang pendidikan di bidang yang dibutuhkan di admin silakan kan gitu. Jadi kita saya nggak menutup pintu untuk itu kok. Dari awal saya udah bilang silakan masukin lamaran. Cuma kan ada prosesnya. Maksudnya nanti dari proses lamaran kita akan saring mana yang kita kira-kira cocok, panggil wawancara. Ya dong, itu kan ada emangnya ya SOP, emang kita apaan nggak ada SOP, kan harus ada SOP, itu yang menentukan standar kualitinya kan. Jadi saya bilang silakan masukin lamaran dan sabar menunggu gitu. Bukan berarti lo masukin sekarang besok pagi langsung dipanggil terus kerja, kan nggak begitu. Nah cuma kalau misalnya permintaannya itu lebih kayak misalnya gini, maunya menjadi pengelola, kan nggak mungkin. Nah kita kan di sini kayak misalnya satpam atau security, kita udah ada satpam atau security, kita udah ada ini udah ada PT-nya kan, itu kan terdaftar di kepolisian juga terdaftar. Nah nanti silakan, saya akan rekomendasikan untuk bisa mereka bergabung ke sana, masuk, ikut pelatihan dulu dan pokoknya ikutin prosedur lah. Semua udah ada SOP-nya. Ya nggak bisa lah.
Ya kalau mau ya melamar masuk ke PT mereka. Saya kan nggak punya kompetensi buat ngajarin gimana cara mengamankan lingkungan. Dan itu kan harus terdaftar di kepolisian. Nah itu maksud saya. Jadi kalau mau terlibat ya ikut aturan, jangan ngatur. Iya dong. Kalau nggak mana ada investor mau nanti begitu. Gitu. Apalagi instruksi presiden jelas kok. Setiap ada investasi ya harus disupport gitu, bukan direcokin gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau mau ada yang mau kerja kita terbuka, tapi bukan ngatur. Ini masa mau ngatur, lo mau rumah lo gua atur, ya sama gitu. Tapi kalau misalnya gue mau kerja di rumah lo, kalau ada peluang lo terima dong pasti, sesuai dengan kompetensi kan kira-kira gitu. Sederhana itu kok. Jadi jangan dibikin sulit gitu. Nah tapi di waktu hearing session sama saya, waktu kita lagi ngobrol, kan saya terima di sini ngobrol, mereka malah bilang, udah kalau gitu nggak usah kerja lagi, kita nggak butuh pekerjaan. Ngomongnya malah begitu ya. Saya sih terserah, kalau mereka nggak butuh tapi masyarakat yang sekitarnya masih butuh ya kita open banget gitu. Nggak ada masalah. Saya nggak mau menanam kebencian, saya nggak mau nyari permusuhan gitu. Jadi ya kita maunya baik-baik lah. Gitu. Dan saya yakin kok hati kecil mereka tahu saya bukan penjahat. Ya belum, kita kan baru soft opening nih. Ini kalau pekerja udah, kalau pekerja tuh ada beberapa kok orang-orang yang orang-orang Tangsel kok yang kerja. Nah itu yang saya maksud ya, maksudnya yang kerja itu kan nggak harus orang yang mereka kenal kan, gitu. Kan mereka nggak kenal semua orang juga. Saya juga nggak kenal. Sekarang rumah saya masih di Kebun Jeruk gitu kan, saya nggak kenal semua orang yang tinggal di Kebun Jeruk. Gitu, orang sekitar situ kan nggak kenal semua. Tapi beberapa dokter saya itu bekas asli orang sini, asli malah orang sini gitu. Dokter, perawat saya beberapa orang sini gitu. Jadi apa ya? Ya itu tadi saya bilang kalau masalah serapan udah ada kok orang-orang lokal yang memang kebetulan udah masuk duluan. Malah salah satu tukang kebun saya sekarang itu dia udah tidur di pom bensin ini dari zaman masih pom bensin gitu. Jadi rajin dia waktu proses pembangunan juga terlibat. Akhirnya dia bekerja dengan kontraktor yang ngerjain. Terus apa namanya? Saya lihat wah rajin gitu ya, terus saya tawarin, kamu udah lanjut aja deh gitu. Jadi kan beda ya, misalnya kalau pada saat kita ngelihat terus kompetensinya ada, terus performance-nya juga bagus, ya pasti kita terima gitu. Ya intinya gini lah, intinya semuanya ada SOP-nya. Jadi siapapun, sekali lagi saya tekankan, siapapun boleh masukin lamaran. Ya selanjutnya kan kita akan seleksi, kita akan pilih, sekali lagi kita yang atur, karena ini kan klinik, OB kita tuh kita ajarin kalau cara ngangkat orang, kalau tiba-tiba ada orang pingsan di sini cara ngangkatnya gimana gitu. Jadi bukan ilmu pengetahuan dasarnya nggak cuma sebatas nyapu ngepel doang, itu penting juga karena kan ya orang jatuh segala macam kita nggak tahu, harus kita ajarin gitu. Tidak pernah terganggu masih sampai ada keranda mayat juga di depan? Nggak apa-apa kalau saya nggak masalah. Aduh saya tuh udah biasa lah ngeliat begituan dari zaman saya mahasiswa juga. Ya sekali lagi saya tidak keberatan dengan orang yang memberikan aspirasi, silakan aja. Selama tidak destruktif. Begitu udah destruktif udah lain ceritanya. Kalau udah ngerusak, udah ngancur-ngancurin, nah itu udah lain ceritanya. Itu udah kriminal lah. Tapi selama menyuarakan aspirasi, menyuarakan perbedaan pendapat atau ada sesuatu yang dianggap keliru, ya sampaikan aja. Ya bagus dong ada social controlnya. Mungkin langkah ke depan dari Dokter Tobi sendiri nih biar nggak ada. Saya sih fokus buat membangun T-Space ini menjadi salah satu center budaya aja di sini. Kita di sini mau bikin Bintaro Jazz Festival, mau bikin konser musik akustik, musik taman. Kita di sini ada restoran enak. Sementara semua orang yang udah pernah nyobain semua bilang ini mungkin salah satu restoran terbaik yang ada di area Tangsel gitu. Ya mereka pada datang bikin acara di sini, itu yang kita harapin gitu. Terus kita ada pameran lukisan, pameran foto, kita support seniman buat bisa berekspresi di sini, itu yang saya mau. Ya energi saya biar habis ke situ aja. Tidak hanya fokus di klinik dong berarti? Oh enggak, klinik itu cuma satu setengah lantai kecil kok di atas. Jadi klinik itu di sini tuh ya, jadi T-Space itu adalah building. T-Space itu adalah gedung, bukan yang gedung tinggi megah gitu, cuma 3 lantai doang kok ya. Ini cuma gedung 3 lantai yang memang dari awal saya peruntukkan sebagai perkawinan antara budaya dan anti aging dan wellness dan surgery. Nah, di sini itu akan ada services yang tadi saya cerita, pameran lukisan, pameran foto, konser musik,
kita mau bikin Bintaro Jazz Festival, kita mau bikin musik taman. Orang ada di sini, ada space yang bisa sewa buat acara wedding, anniversary, ulang tahun atau gathering company, atau sekedar kumpul-kumpul makan, reunian yang kapasitasnya mungkin less than ya ratusan masih bisa lah ya. Tergantung kamu pakai area yang mana, 200, 300 sampai 500 pun kalau seluruh area saya rasa masih cukup nyaman gitu. Nah, itu yang kita mau kembangin. Nah, di lantai 2 kita ada bedah plastik, ada bedah urologi, ada bedah ortopedi, hand surgeon, ada dermatologi, dokter kulit ya. Kita ada dental di sini. Terus kita di lantai 3 ada sport medicine. Ya, saya udah ngomong dari awal kok itu. Jauh sebelum mereka demo saya udah ngomong kok. Gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Makanya saya juga bingung apa sih yang dimasalahin gitu. Kalau mereka mempermasalahkan masalah kali yang ditutup, ya saya rasa kita kembalikan aja ke dinas, ikutin aja aturan gitu. Simple, sesederhana itu kok. Dan harusnya di demo bukan saya gitu. Demonya ke dinas dong. Untuk mempertanyakan itu kan. Bukan ke saya dong demo, kan bukan saya yang bikin. Aturannya bukan saya yang bikin, jalannya juga bukan saya yang bikin gitu. Jadi tinggal kita kembalikan aja ke aturan seharusnya gitu. Saya nggak keberatan sama sekali. Jadi nanti ya kita lihat aja keputusan dari dinas seperti apa. Apakah apapun itu saya manut lah. Yang pertama kita fokus, surat pertama kita layangkan itu fokus dengan kaitan SDM. Tapi karena memang nggak direspon ya kita ya otomatis. Permasalahan irigasi yang ada, walaupun memang kita nggak pernah menyalahkan. Kan pernah ada statement tadi dari Pak Tompi sendiri. Katanya kita menuduh dia yang bangun. Enggak, saya tahu persis. Memang sebelum dia datang pun itu udah ada. Kenapa? Yang bikin saluran itu tertutup dengan cor beton, yaitu dari pihak Pertamina, dulu SPBU. Artinya kita nggak pernah menyalahkan dia. Kita tahu, cuman permasalahannya kan pada saat kemarin di mediasi dengan Kapolsek kita sendiri, dari Pondok Aren, ya artinya saya sempat bertanya, ya kalau memang barang itu bermasalah, kenapa sih kita beli, kan gitu bahasanya. Yang jadi masalah itu digunakan sama beliau, dikomersilkan dengan parkir yang ada. Ya saya rasa kalau yang lain juga tahu, bicara hukum dan perdanya itu kan ada. Tadinya sih kita nggak mau permasalahkan itu karena kita mau orang nggak sekolah, nggak berpendidikan. Kita lebih fokus ke SDM awalnya. Kami ataupun masyarakat yang ada di wilayah sekitar ingin dilibatkan dalam ketenaga kerjaan. Banyak berita beredar, ini kan klinik kecantikan, ini kan rumah sakit. Tetapi secara faktanya yang kita lihat, ini penyerapan ketenaga kerjaan ya cukup luar biasa. Di sini ada OB, cleaning service, ada security, ada restoran, waitersnya. Masa iya sama sekali tidak ada, gitu loh Mbak. Sampai saat bangunan ini berdiri sampai sekarang aja yang nggak ada dari masyarakat. Kita tidak pernah menuduh ataupun menduga bahwasanya Tompi yang membeton, tidak. Tetapi yang kita pertegas adalah alih fungsi, yang mana bangunan beton di atas kali ini itu dipergunakan untuk lahan parkir secara prabayar. Artinya digunakan sebagai lahan komersil perusahaan secara pribadi. Baik, dapat kami sampaikan memang benar terjadi aksi warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pondok Aren Bersatu yang melakukan aksi unjuk rasa di depan klinik Beautiful milik Dr. Tompi pada hari Selasa tanggal 26 September tahun 2023. Dan keberadaan klinik Beautiful punya Dr. Tompi memang sebelumnya ini adalah SPBU, berdiri SPBU sebelum dibangun klinik Beautiful, dan sebelumnya adalah klinik SPBU yang sudah lama tidak beroperasi. Masyarakat atau warga yang mengatasnamakan aliansi itu meminta kepada Wali Kota Tangsel untuk mencabut izinnya dan menutup klinik Beautiful dikarenakan klinik Beautiful belum memenuhi syarat-syarat seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan aliansi. Tapi perlu kami diketahui bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Dr. Tompi dan kegiatan ini pun sudah kami mediasi dari
perwakilan aliansi sudah kita kumpulkan, kita pertemukan dengan Dr. Tompi, walaupun belum ada kata sepakat, sampai akhirnya terjadi kegiatan aksi penyampaian pendapat.